Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel One Hunter. Untuk kesempatan kali ini, kita akan masuk ke episode ketiga alur cerita One Hunter. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan episode sebelumnya, silakan lihat videonya di channel ini. Oke teman-teman, tanpa berbasa-basi, mari kita masuk ke alur cerita One Hunter episode ketiga. Let's go! Episode ketiga One Hunter ini berjudul Kekacauan Besar yang Terjadi. Di awal episode ketiga, kita diperlihatkan dengan akhir dari pertarungan sengit antara Rifle dengan Scorpio, yang mana Rifle dengan telak menembakkan jurus Big Shot Bang kepada Scorpio. Scorpio yang benar-benar dalam keadaan terluka parah dengan luka bakar yang besar di tubuhnya akibat dari tembakan Big Shot Bang dari Rifle, yang kali ini benar-benar akan membuat Scorpio tumbang. Nero yang merasa pertarungan ini sudah berakhir, memutuskan untuk berdiri dan merasa sangat puas setelah menonton pertarungan ini. Rifle yang telah kelelahan kemudian terduduk dan merasa ini benar-benar adalah tenaga terakhir yang dia keluarkan, serta rasa sakit dari luka-luka yang telah diberikan oleh Scorpio mulai terasa sangat sakit di sekujur tubuhnya, membuatnya akan sangat sulit untuk bergerak sedikit saja. Apabila Scorpio bangkit kembali, dia benar-benar tidak tahu akan melakukan apa lagi. Baru saja melakukan pertarungan dan mengistirahatkan tubuh, tiba-tiba seseorang datang dari belakang Rifle. Ternyata orang tersebut adalah Nero. Kemudian ia berkata, "Aku bisa saja membunuhmu dengan mudah saat ini. Di tempat sepi seperti ini, jauh dari kota, dan dengan keadaan dirimu yang tidak bisa melakukan apa-apa lagi." Rifle membalas, "Kau bukanlah orang yang akan mau melakukan itu. Walaupun kau menjengkelkan bagiku, kau adalah salah satu orang yang bergerak di jalan keadilan." "Nero, apa kau sudah yakin dengan kata-katamu itu? Bagiku, itu meragukan. Sangat mudah untuk menghilangkan jejak setelah membunuhmu." Rifle, "Hah, terserah." Kemudian Nero mengatakan, "Kau yang mengatakan akan mengalahkan segala kejahatan yang ada di atas dunia ini, menurutku kau menghayal terlalu tinggi. Apa kau sadar apa yang telah kau katakan? Ingin menjadi hunter yang terhebat, sedangkan para hunter-hunter terkenal saat ini pun tidak bisa melakukannya, karena telah begitu besarnya kejahatan yang telah ada di atas dunia ini. Dunia ini terlalu kacau untuk dipulihkan. Kau hanya membuatku tertawa saja." Sambil tersenyum, Rifle mengatakan, "Silahkan tertawa. Aku hanya mengatakan apa yang ada dalam hatiku. Aku tidak sedikit pun menghayal. Aku mengatakan apa yang aku inginkan, dan tidak ada yang aku sesali dengan kata-kataku itu, Nero." Nero kemudian menjelaskan, kejahatan saat ini berkembang sangat cepat. Para penjahat-penjahat telah mencapai level yang begitu sulit untuk dikalahkan. Penjahat dari level buronan C, B, A sangat banyak berterbaran. Apalagi para penjahat dengan level S yang begitu mengerikan. Saat ini, militer telah menetapkan level S untuk 5 orang penjahat termasuk Freza. Untuk mengalahkan satu penjahat dengan level S dan kelompoknya saja, para militer harus menggunakan banyak prajurit-prajurit elitnya, dan itu pun belum tentu akan berhasil, karena begitu kuatnya para orang-orang ini. Kau lihat saja, Scorpio yang merupakan buronan level A, mantan anak buah Freza, hampir saja membuatmu terbunuh. Kemudian Nero lanjut menjelaskan, dan kau pasti sudah tahu salah satu ancaman terbesar saat ini, yaitu Ryu dengan kelompoknya yang bernama Real. Dikabarkan kelompok Real bisa dikatakan hampir sebanding dengan kekuatan militer dan Kai Seppu. Bahkan militer saja saat ini tidak sanggup untuk menyentuh orang ini dan kelompoknya Real, karena mempertimbangkan dampak yang begitu besar apabila perang terjadi dengan kelompok Real. Untuk diketahui, Kai Seppu adalah sebuah kelompok yang telah ada sejak berdirinya kerajaan Kaigama, dan merupakan salah satu kekuatan milik kerajaan yang sebanding dengan organisasi militer. Tugas dari Kai Seppu saat ini adalah memusnahkan para satan, dalam kurung monster-monster yang ada di dunia One Hunter. Kemudian tugas kedua dari Kai Seppu adalah untuk melindungi kekuatan kekaisaran di kerajaan Kaigama. Kemudian Nero mengatakan kepada Rifle,
Kamu memang orang yang berbakat dalam bertarung. Apalagi kamu juga bisa menggunakan kekuatan langka itu. Tetapi apabila hanya dirimu saja, itu tidak akan pernah cukup. Raifel menjawab, entah mengapa aku dengan keinginanku untuk menghancurkan orang-orang ini tidak akan pernah berubah. Aku akan bertarung sampai tubuhku ini hancur. Aku akan membuang segala rasa takutku untuk mencapai tujuanku. Nero menjelaskan sebuah kondisi kekuatan kerajaan saat ini. Nero mengatakan, seharusnya kau juga sudah mendengar kabar mengenai isu-isu tentang perang dingin antara militer dengan Kaisepu. Walaupun hanya sekedar isu, tetapi ini akan berdampak sangat buruk untuk keberlangsungan ketentraman kerajaan ini. Kedua organisasi ini memiliki kekuatan yang setara, walaupun jumlah personel antara keduanya sangat jauh berbeda. Kaisepu hanya memiliki ratusan anggota, tetapi anggota-anggotanya menguasai kekuatan Ki dan sebagian anggotanya menggunakan senjata yang disebut dengan senjata Kiriso. Lanjut Nero menjelaskan, tugas yang diberikan kerajaan kepada Kaisepu adalah membasmi para satan yang muncul, yang hanya bisa dikalahkan oleh senjata Kiriso saja. Yang mana ini membuktikan bahwa begitu kuatnya organisasi Kaisepu ini. Sedikit penjelasan tentang senjata Kiriso. Senjata Kiriso adalah suatu senjata, baik itu pisau, pedang, sabit, tongkat, tombak, ataupun senjata lainnya yang terbuat dari besi yang telah dicampurkan dengan batu yang teramat sangat langka bernama batu Kiriso. Dengan senjata Kiriso, para penggunanya dapat membangkitkan suatu kekuatan hebat dari senjata tersebut. Nero juga membeberkan bagaimana keadaan kerajaan saat ini, yang mana Nero mengatakan, dalam kondisi kabar atau isu perang dingin antara militer dan Kaisepu, sikap dari kerajaan sungguh sangat disayangkan. Raja Hitoshuta hanya diam saja dan tidak menanggapi ataupun mempertemukan kedua petinggi dari kelompok ini, yang apabila keadaan ini tidak diperbaiki, maka akan sangat buruk. Kemudian Nero mengatakan kepada Raifel, bagaimana menurutmu? Keadaan dunia ini sangat kacau dan telah rusak. Kita berdua hanya sebuah kerikil di antara tumpukan gunung yang kacau ini. Raifel menjawab dengan tersenyum, aku adalah sebuah kerikil yang akan menghancurkan kekacauan ini sedikit demi sedikit. Sebaiknya kalian para militer melakukan tugas kalian dengan benar, dan begitu juga dengan para Kaisepu. Nero kemudian mengatakan sebuah kata-kata yang mana tiba-tiba setelah Nero mengucapkannya, duar! Serangan mendadak datang tiba-tiba ke arah Nero, yang dengan cepat dapat dihindari oleh Nero. Ternyata serangan yang tiba-tiba itu tidak disangka ternyata datang dari senjata Raifel. Raifel dengan muka tanpa menyesalnya menyerang seorang anggota militer dan mengatakan, sebelumnya aku sudah memperingatimu, aku akan membunuhmu bila mengatakan itu lagi, walaupun kau seorang militer. Nero kemudian menjawab, wah, itu sungguh mengagetkan. Berani sekali kau menembakku. Aku bisa saja melaporkanmu dan menjadikanmu buronan karena ini. Impian dan cita-citamu menegakkan keadilan menjadi sangat lucu. Seorang hunter malah menjadi buronan. Hahaha. Raifel, kalau dalam hal ini, mungkin aku akan mengubur cita-citaku untuk menjadi seorang hunter nomor 1. Nero, lagi pula aku tidak akan melakukan hal yang memalukan itu. Itu lebih seperti seorang banci bagiku apabila melaporkannya. Aku lebih memilih untuk membalaskan serangan tadi kepadamu. Bersiaplah Raifel. Raifel dan Nero dalam kondisi panas dan mereka berdua akan siap untuk bertarung. Tetapi tiba-tiba datang kendaraan mobil dari arah belakang Nero dan meneriaki Nero yang sepertinya orang-orang yang datang itu adalah teman-teman militer dari Nero. Jumlah anggota militer yang datang itu berjumlah 3 orang. 3 orang itu bernama Rio, Villa, dan Sabu dari divisi 3 militer sama dengan Nero. Kemudian Rio mengatakan kepada Nero, kau kemana saja idiot? Kami susah mencari. Sudah kubilang tadi untuk tetap di kota, tapi kau malah berkeliaran sampai ke sini. Ayo masuk, kapten menyuruh untuk berkumpul. Nero, siap Rio, aku ada sedikit penasaran. Baik, aku akan ke sana.
Kemudian Rio menatap rifle dengan tajam, seperti memahami keadaan yang sudah terjadi. Dan rifle hanya diam saja. Lalu Nero naik ke atas mobil dan meneriaki rifle. "Rifle, maaf soal tadi ya, aku hanya iseng saja. Oh ya, kota Campina yang paling dekat dari sini untuk penukaran hadiah tangkapan. Kami tidak bisa memberimu tumpangan. Maaf ya, sampai ketemu lagi." Sabu yang terkejut dengan adanya Scorpio mengatakan, apakah itu Scorpio berurunan dengan level A? Wah, hebat sekali orang itu, bisa mengalahkannya. Apakah Kak Nero juga ikut membantunya? Nero, hahaha, iya. Rio, idiot, mana mungkin. Tanganmu saja bersih tolol. Lihat saja hunter itu babak belur. Nero, ketahuan bohong. Rifle yang tertunduk lesu dengan apa yang telah dia lalui untuk hari ini hanya bisa mengatakan, bersambung. Oke teman-teman, sepertinya sedikit demi sedikit keadaan yang begitu kacau yang ada di dunia dalam cerita War Hunter ini mulai terkuak. Bagaimana perjuangan Rifle untuk menjadi seorang pemburu nomor 1 sangat begitu sulit untuk dia wujudkan. Tetapi sedikit pun Rifle tidak pernah patah semangat dan selalu percaya diri. Sekian episode ketiga War Hunter, sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Cat.